tidak senang akibat putrinya sering buang air besar dan buang air kecil pada malam hari. Dirjono Tindaon, warga Dusun Kuta Kacip, Desa Siempat Rube 2, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Papak Barat tega menganiaya putrinya sendiri hingga tewas. Akibat perbuatan ayah sadis tersebut, kini tersangka meringkuk di sel tahanan Polres Papak Barat. Demikian disampaikan Kapolres Papak Barat, AKBP Alamsyah P. Hasibuan Sik MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Irfan Pain SH kepada sejumlah wartawan. Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2021. LP nomor LP model A nomor 34 tahun 2001 tentang penganiayaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh inisial GT terhadap anak kandung kira-kira berumur kurang lebih 5 tahun. Adapun kronologis yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, sekira pada hari Minggu, sekira pukul 17, tersebar informasi di desa Simpat Rube, Dusun Kacip, Kota Kacip, Kecamatan Simpat Rube, ada anak yang memang sakit, baru kebetulan Polmas kita mendatangi TKP dan melihat anak itu sudah lemas dan disarankan kepada orang tuanya untuk dibawa ke puskesmas. Ternyata orang tuanya tidak memberikan izin. Setelah udah negosiasi dengan orang tuanya, diberikanlah izin untuk dibawa ke puskesmas untuk berobat. Nah, setelah pulang dari puskesmas, anak tersebut dirawat kebetulan di sekira tanggal 10 kira-kira pukul 18 diketahui anak ini meninggal dunia dan dikabarkan oleh ibu kandungnya atas nama NAT dan menjelaskan bahwa anak ini sakit. Dan atas kecurigaan kita melalui PJ dan sebagainya, kita lakukan otopsi. Di Rumah Sakit Salak. Sudah dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi yang dikeluarkan oleh USU, anak ini menderita sakit akibat penganiayaan dan kekerasan. Dan kita lakukan pemeriksaan terhadap keluarganya dan istrinya menerangkan bahwa anak ini sudah hampir satu bulan dianiaya oleh orang tuanya sendiri yang atas nama inisial GT tadi. Dan kita lakukan pemeriksaan, ternyata anak ini dipukul dan dijambak, dibanting, dan itu tersesuai dengan hasil keterangan otopsi yang dilakukan oleh hasil kedokteran forensik USU. Dan sekarang tersangka atas nama DT sudah kita lakukan penahanan dan prosesnya sekarang sudah dilakukan penyidikan. Dan ini nanti hasil keterangan semuanya ini akan kita limpahkan ke JPU untuk diproses lebih lanjut. Dan pasal yang kita persangkakan kepada tersangka adalah pasal 76B Yunto, pasal 77B dan pasal 76C Yunto pasal 80 ayat 3 ayat 4 Undang-Undang 35 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman, saya garis bawahi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 3 miliar. Mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa kita sampaikan, dan alat bukti yang memang sekarang kita
Irfan Pain menjelaskan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merenggut nyawa anak perempuan berusia 5 tahun tersebut terungkap berawal dari adanya laporan warga kepada petugas Babin Kamtipmas Bripka, Heru Wahyudi pada hari Minggu. Tanggal 9 Mei tahun 2021 warga melaporkan ada seorang anak perempuan mengalami trauma psikis dan kondisi fisik lemah diduga dianiaya ayahnya sendiri. Setelah mendapat informasi dari warga, personil kepolisian bersama Selasa kepala desa serta perangkat desa mereka segera langsung menuju ke rumah orang tua korban dan menyarankan anak tersebut untuk segera dibawa berobat ke puskesmas. Namun tersangka DT menolak anaknya dibawa berobat. Setelah dibujuk petugas akhirnya tersangka mengizinkan anaknya untuk dibawa berobat. Namun setelah beberapa hari menjalani perawatan, anak perempuan berusia 5 tahun tersebut meninggal dunia. Lebih lanjut, Kasat menambahkan modus tersangka melakukan kekerasan terhadap inisial GKT usia 5 tahun itu dengan cara menjambak rambut korban, membanting korban ke lantai rumahnya hingga 2 kali kemudian memukul, menamparkan bagian wajah korban. DT melarang korban untuk keluar dari rumah, melarang siapapun untuk memperhatikan merawat, membawa korban berobat atau ditangani medis. Ayah tersangka merasa benci kepada putrinya tersebut karena sering buang air besar kecil di celana. Jelas Kasat. Sementara ibu kandung korban NKT menjelaskan sejak pertengahan bulan April tahun 2021 hingga bulan Mei korban hampir tiap hari mengalami penganiayaan dari ayah kandungnya sendiri dengan cara menamparkan bagian wajah, meninju kepalanya, menjambak rambut korban hingga membantingkan korban ke lantai hingga 2 kali. Tersangka juga melarang ibu korban untuk merawat putrinya setiap kali anak malang tersebut mendapat penganiayaan dari ayah kandungnya sendiri. Bahkan ibunya juga diancam bunuh jika membawa korban untuk berobat. Tersangka dijerat pasal 78B Jo pasal 77B dan pasal 76C. Jo pasal 80 ayat 3-4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anaknya. Papak Barat Sumatera Utara, Sampang Manik memberitakan.